Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali hadir di tempat yang mulia ini, di dalam suatu majelis yang mulia yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Kita berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mengingatkan diri kita agar selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita duduk sambil menunggu datangnya waktu salat Isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada ahadukum yantadhirus salah ba'das salah ma lam yuhdis." Tidaklah seseorang itu duduk setelah melaksanakan sholat untuk menunggu datangnya waktu sholat berikutnya selama dia tidak hadas, artinya selama wudhu dia tidak batal, maka selama itu malaikat akan mendoakan dia. Apa doanya? Ada dua yang didoakan oleh malaikat untuk kita. Pertama, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkan dosanya. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati hidupnya. Pertama, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkan dosanya. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati hidupnya. Maka semoga hadirnya kita di majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kemudian kita mendapatkan rahmat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang al-ukhuwatu fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah membahas beberapa pelajaran tentang persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini. Yang pertama, bahwa persaudaraan karena Allah itu harus diikat dengan iman, bukan diikat dengan mazhab, organisasi atau suku atau bangsa, tapi harus diikat dengan iman. Apabila persaudaraan karena Allah itu diikat dengan iman, maka siapapun orang beriman, mereka adalah saudara kita. Kalau mereka saudara kita, maka tidak boleh kita mengejek mereka, tidak boleh kita membicarakan kejelekan mereka, dan tidak boleh kita suuzon kepada mereka, sebab mereka adalah saudara kita. Kemudian kita juga sudah pelajari pertemuan sebelum ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang persaudaraan sesama muslim. Ada 3 hadis yang sudah kita pelajari dalam kitab ini. Pertama, bahwa sesama muslim itu bersaudara. Karena bersaudara, maka Nabi berpesan, la yadhlimuhu, tidak boleh saling menzolimi, wala yuslimuhu, dan tidak boleh saling membiarkan saudaranya itu disakiti oleh orang lain. Kemudian Nabi juga bersabda, siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajat hidupnya. Bahkan dalam hadis lain yang sudah kita pelajari, satu hajat orang beriman kita penuhi itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan Lailatul Qadar. Selama 1 bulan. Jadi panjenengan umroh iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, itu pahalanya dikalahkan oleh orang yang membantu saudara sesama muslim dalam 1 hajat. Masya Allah. Dan apabila dia membantu saudaranya sesama muslim dalam 1 hajat, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat hidupnya. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan
bahwa seseorang yang berziarah atau berkunjung ke rumah saudara sesama muslimnya di suatu kampung, ya. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini Bapak Ibu adalah yang jarang bertemu, ya. Kalau kita yang sudah sering bertemu di masjid, itu tidak terlalu dianjurkan untuk datang ke rumahnya, tidak terlalu. Tetap sunnah untuk datang, tapi tidak terlalu dianjurkan. Yang sangat dianjurkan itu adalah kalau jarang ketemu. Misalnya ketemu setahun sekali atau ketemu hanya lewat telepon, ya. Nah, itu ada seorang laki-laki dulu yang menziarahi atau berkunjung kepada saudaranya di sebuah kampung. Lalu ada malaikat yang mengikuti dia. Malaikat itu bertanya. Kata malaikat itu, "Aina turid? Mau kemana Anda?" Kemudian dia menjawab, "Saya ingin mengunjungi saudara saya yang ada di kampung sana." Kemudian malaikat bertanya, "Apakah kamu punya urusan bisnis dengan dia?" Dia menjawab, "Tidak. Saya mengunjungi dia karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala." Kemudian malaikat itu berkata, "Ketahuilah sesungguhnya aku malaikat yang diutus oleh Allah. Allah menyampaikan salam kepadamu bahwa sesungguhnya Allah mencintai kamu sebab kamu mencintai saudara kamu." Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga yang sudah kita pelajari, bahwa ketika kita mengunjungi orang sakit atau berkunjung ke rumah saudara sesama muslim, maka saat itu ada malaikat yang mengikuti kita. Lalu malaikat itu berkata 3 perkataan kepada kita. Masih ingat tidak Bapak Ibu? Apa saja perkataannya? Masih ingat tidak? Halo, ini ada orang kok tidak ada suaranya. Ibu-ibu biasanya suka nyatet. Kalau bapak-bapak sudah di luar kepala semua. Yang pertama, kata malaikat itu, kamu orang baik. Yang kedua, perjalananmu perjalanan yang baik. Kemudian yang ketiga, kamu sudah disiapkan rumah di surga. Nah, ini malaikat yang berkata, bukan manusia. Kalau manusia bisa kita ragukan ucapannya, tapi ini malaikat yang tidak pernah berdusta. Nah, kata malaikat, ketika kita mengunjungi orang sakit atau berziarah, berkunjung kepada saudara sesama muslim, malaikat berkata, kamu orang baik. Kemudian perjalanan kamu perjalanan yang baik. Kemudian kamu sudah disiapkan tempat di surga. Baik. Nah, itu hadis-hadis yang sudah kita pelajari pertemuan sebelum ini. Malam hari ini jemaah rahimakumullah, kita masuk aqwalus salaf. Perkataan ulama salaf tentang persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perkataan ulama salaf yang dikutip dalam kitab ini. Tapi mungkin tidak kita bahas semua, hanya beberapa saja. Baik, yang pertama perkataan dari sahabat Nabi Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Qala Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Berkata Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Umar ibnul Khattab sahabat yang masuk Islam karena doanya Rasulullah. Jadi dulu di Arab Mekah, Bapak Ibu, ada 2 orang Umar yang sangat kuat, cerdas. Kalau orang perang dengan dia, tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Kalaupun mereka memberanikan diri, mereka akan pesimis sebab mereka tidak akan menang lawan 2 Umar itu. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua Amr, bukan Umar, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham yang biasa kita kenal dengan sebutan Abu siapa? Abu Jahal, ya. Nah, Abu Jahal itu orang cerdas, tegas, kemudian kalau perang selalu menang. Nah, sama dengan Umar bin Khattab. Lalu saat itu Nabi berdoa kepada Allah,
ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari 2 Umar. Maka Allah kirimkan hidayah itu ternyata kepada Umar ibnul Khattab. Maka sejak saat itulah Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian membela agama Islam. Sahabat Nabi berkata, sejak Umar masuk Islam, saya pede jadi orang Islam. Karena apa? Umar bin Khattab sangat pengaruh besar dalam membela agama Islam. Kemudian Umar bin Khattab termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau kita masih belum dijamin masuk surga, maka kita ini tidak boleh sok-sokan saya ahli surga karena saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah. Belum tentu. Nah, sedangkan Umar bin Khattab sahabat yang sudah dijamin oleh Nabi masuk surga. Tapi meskipun dijamin masuk surga, Bapak Ibu, beliau itu suka menangis sampai pipinya cekung, bekas aliran air mata. Suka menangis. Menangis bukan karena banyak hutang, bukan, tapi menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga suka merajam atau bukan merajam, mencambuk dirinya sendiri. Jadi setiap hari Jumat biasanya Umar bin Khattab itu muhasabah. Muhasabah, kalau ada satu dosa yang dia lakukan dalam satu pekan itu, maka beliau mencambuk dirinya sendiri. Nah, pernah tidak panjenengan melakukan semacam ini? Mencambuk diri sendiri. Jadi beliau itu walaupun dijamin masuk surga, tapi tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Nabi bermimpi, dalam mimpi itu beliau berada di surga, dan di surga beliau melihat bidadari yang sangat cantik berwudu di suatu telaga di dalam surga. Kemudian Nabi bertanya, untuk siapa telaga itu? Kata wanita itu, ini untuk Umar bin Khattab. Nah, ini dalil yang jelas bahwa Umar dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang membenci Umar, mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Seperti siapa? Syiah, Pak. Orang Syiah itu tidak suka sama Umar. Apa cerita? Waktu Abu Bakar membaiat umat manusia, umat Islam saat itu, ada satu sahabat yang tidak ikut dalam baiat. Namanya Ali bin Abi Thalib. Lalu Umar tegas kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Umar tegas kepada Ali bin Abi Thalib, maka orang-orang Syiah tidak suka kepada Umar. Sampai-sampai Umar itu dilaknat oleh mereka di dalam doa kunutnya. Jadi doa kunutnya orang Syiah itu salah satu isinya adalah melaknat sahabat Umar bin Khattab. Itu ciri-ciri Syiah. Tidak suka kepada Abu Bakar, tidak suka kepada Umar, tidak suka kepada Aisyah. Ini 3 nih. Nah, kalau panjenengan ketemu orang seperti itu, yakin itu adalah orang Syiah. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, liqaul ikhwan jala'ul ahzan. Bertemu sahabat sesama muslim itu bisa menghilangkan rasa sedih. Benar enggak nih? Betul enggak? Kalau ketemu kawan, ketemu teman, ketemu sahabat tuh sedih, hilang enggak? Hilang kan? Nah, jadi kadang kesedihan, gundah gulana, pikiran sumpek itu tidak hilang di rumah kadang, Bapak Ibu. Justru kadang istri, kadang orang tua itu menambah kesedihan, menambah masalah semakin ruwet. Kan begitu? Kadang, tapi tidak semua. Ya, kadang. Ngoten. Nah, kadang kesedihan kita, kesempitan pikiran kita itu hilang ketika ketemu sahabat sesama muslim. Apalagi sahabat itu suka mengingatkan kita tentang nilai-nilai akhirat, mengingatkan kita tentang sabar, mengingatkan kita tentang iman kepada Allah, tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah. Nah, sebaliknya kadang ketika kita berkumpul dengan keluarga, ketemu keluarga,
kadang yang dibicarakan itu urusan dunia terus. Dunia. Situ tuh, itu baru kerja 3 bulan sudah dapat mobil. Kamu sudah bekerja 2 tahun kok belum dapat mobil. Nah ini kadang kalau kita ketemu keluarga itu yang dibicarakan dunia. Nah sehingga mereka memotivasi kita untuk selalu cinta kepada dunia. Akan tetapi ketika kita bertemu dengan sahabat sesama muslim yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibicarakan itu biasanya akhirat. Ngoten. Iman, tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah. Sehingga kadang kesedihan kita, kata Umar bin Khattab, itu hilang ketika bertemu dengan sahabat sesama muslim. Ngoten. Kemudian beliau berkata, wa idza razaqakallah mawaddatam ri'in muslimin fatathabbutu biha. Apabila Allah menganugerahkan kepadamu cinta kepada sesama muslim, maka peganglah dengan kuat dan rawatlah dengan baik. Kata Umar, kalau kita punya perasaan cinta, perasaan senang, perasaan rahmat kepada saudara sesama muslim, rawat dengan baik, pegang dengan baik. Jangan sampai cinta itu berubah menjadi benci. Sebab cinta kepada sesama muslim, Bapak Ibu, ini termasuk tanda iman. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu beriman, maksudnya imannya tidak sempurna ketika seseorang itu, sampai seseorang itu mencintai saudaranya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai seseorang itu mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Panjenengan kalau dipuji oleh orang senang tidak? Kalau dipuji oleh orang senang tidak? Senang kan? Maka kalau kita cinta kepada saudara kita, puji dia, jangan ejek dia. Panjenengan kalau orang lain baik sama panjenengan suka tidak? Suka. Maka kita harus buat baik kepada saudara kita. Kalau kita tidak suka diejek, maka jangan mengejek saudara sesama muslim. Kalau kita tidak suka orang lain menggibah kita, membicarakan kejelekan kita, maka jangan menggibah saudara sesama muslim. Kalau kita tidak suka ketika ada orang suuzon kepada kita, maka kita jangan suuzon kepada saudara sesama muslim. Jadi kalau kita cinta kepada sesama muslim, Bapak Ibu, kita akan mencintai sesuatu untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai sesuatu untuk diri kita. Kita akan membenci sesuatu untuk saudara kita sebagaimana kita membenci sesuatu untuk diri kita. Kemudian cinta kepada sesama muslim, kata ulama yang bernama Imam Ibnu Hajar, ini minimal dalam 3 hal. Jadi bentuk cintanya itu dalam 3 perkara. Yang pertama adalah menginginkan kebaikan kepada saudara sesama muslim, baik itu kebaikan yang sifatnya dunia maupun kebaikan yang sifatnya akhirat. Kebaikan yang sifatnya dunia, contohnya misalnya ada saudara teman yang belum dapat kerja, kita bantu dia cari kerja, itu termasuk tanda cinta. Ada teman saudara sesama muslim yang sakit lama tidak sembuh-sembuh, udah berobat kemana-mana tidak sembuh, nah bantu dia untuk mencari pengobatan alternatif. Itu termasuk tanda cinta. Dalam urusan akhirat, kita menginginkan kebaikan kepada dia. Kita ajak dia sholat berjamaah, kita ajak dia pengajian. Kalau dia salah, kita tegur dia. Nah ini teman yang baik, jemaah rahimakumullah. Kalau panjenengan punya teman seperti ini, pertahankan.
Jarang-jarang ada teman itu mengingatkan kesalahan kita. Apa kata ulama? Ada perkataan yang sangat baik ini. Sadiquka man sadaqaka, la man saddaqaka. Temanmu yang sesungguhnya adalah yang jujur kepadamu, bukan yang membenarkan kamu. Paham enggak? Yang jujur kepadamu, dia berkata apa adanya. Tidak ada sandiwara. Mentang-mentang dia adalah temannya, lalu dia membenarkan semua perilaku temannya. Itu bukan teman baik. Teman baik itu jujur. Ustadz ini salah, Ustadz ini keliru. Itu teman yang baik. Bukan yang membenarkan kamu. Membenarkan itu adalah yang dimaksud membenarkan semua tingkah laku temannya walaupun salah. Nah, itu bukan teman yang baik. Maka tanda cinta kepada saudara kita sesama muslim adalah menginginkan kebaikan kepada saudara kita sesama muslim, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Yang kedua, tanda kita cinta kepada sesama muslim itu adalah tidak dengki. Dengki yang dimaksud adalah tidak suka kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Nah, itu tanda dengki. Dan ingin nikmat yang didapat oleh orang itu atau oleh saudaranya itu hilang, musnah dan kembali kepadanya. Itu tanda dengki, jemaah rahimakumullah. Nah, kalau panjenengan tidak senang ketika tetangga sesama muslim dapat nikmat besar, itu panjenengan berarti tidak cinta kepada dia. Karena kalau panjenengan cinta kepada dia, panjenengan tidak akan dengki, tidak akan iri dalam masalah-masalah dunia. Nah, iri kepada saudara kita sesama muslim itu kata Nabi hanya boleh dalam dua perkara. Rasulullah bersabda, la hasad illa fitnataini. Tidak boleh iri kepada saudara sesama muslim illa fitnataini, kecuali dalam dua perkara. Nah, dalam dua perkara ini kita boleh iri, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kata Rasulullah, apabila kamu melihat seorang laki-laki atau seorang wanita siang malam membaca Al-Quran. Jadi siang baca Quran, malam baca Quran. Nah, itu kita patut iri kepada dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah tidak panjenengan iri kepada orang seperti ini? Hah? Jarang ya. Kemudian yang kedua, apabila ada seorang laki-laki kaya, harta banyak, siang malam dia sibuk menginfakkan hartanya. Nah, ini iri yang baik. Sebagaimana sahabat miskin di zaman Rasulullah. Jadi pernah ada beberapa orang miskin datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka baca Quran sebagaimana kami membaca Al-Quran. Tapi mereka itu pergi dengan banyak pahala, lebih banyak daripada kami. Apa sebab, kata Rasulullah? Ya Rasul, mereka itu bisa bersedekah dengan hartanya, sedangkan kami tidak bisa. Kami orang miskin. Luar biasa, jemaah rahimakumullah. Coba panjenengan perhatikan, renungkan. Mereka itu iri karena kayanya atau iri karena sedekahnya? Iri karena sedekahnya. Nah, biasanya mayoritas manusia itu iri kepada orang kaya karena kekayaannya. Karena dengan kekayaan itu dia bisa bangun rumah besar, bisa beli mobil mewah. Dengan kekayaan itu dia dihormati oleh orang. Tapi sahabat-sahabat miskin di zaman Rasulullah iri kepada orang kaya itu bukan karena kekayaannya, tapi karena orang kaya itu bisa melakukan amal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Maka saat itu Rasulullah menghibur sahabat-sahabat yang miskin. Kata Rasulullah, aku akan ajarkan kepada kalian satu amalan. Kalau kalian lakukan, maka kalian akan menjadi
orang yang paling utama dibandingkan orang sebelum kalian maupun orang setelah kalian, kecuali mereka melakukan amalan yang sama. Maka sahabat miskin itu senang Bapak Ibu, senang mereka. Jadi senangnya sahabat itu bukan karena dapat harta, tapi karena dapat suatu amalan yang nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali selepas sholat. Apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, masing-masing 33 kali selepas sholat. Maka kalian akan menjadi orang yang paling utama dibandingkan orang sebelum kalian dan orang setelah kalian, kecuali mereka melakukan amalan yang sama. Maka orang miskin itu senang dan mereka amalkan. Berkahnya orang miskin itulah kita dapat amalan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setelah sholat. Seandainya mereka tidak iri kepada orang kaya, mungkin amalan itu tidak ada, jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian beberapa hari kemudian orang miskin itu datang lagi kepada Rasulullah, datang lagi kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, orang kaya telah mengetahui amalan kami dan mereka melakukan amalan yang sama sebagaimana kami." Masya Allah. Jadi mereka tidak terima kalau amal mereka dapat disaingi oleh saudaranya. Nabi SAW kemudian bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, kaya itu karunia dari Allah, tapi di sisi lain ujian juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat miskin saat itu diam dan mereka menerima apa yang sudah menjadi bagian bagi kehidupan mereka. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin iri, kata Nabi, irilah kepada orang kaya yang infakkan hartanya siang dan malam. Kemudian yang kedua, iri kepada laki-laki atau perempuan yang siang malam dia habiskan waktu banyak membaca Al-Quranul Karim. Nah, selain itu jemaah rahimakumullah, kita dilarang iri atau dengki kepada sesama muslim. Sebab dengki kepada sesama muslim tanda kita tidak cinta kepadanya. Kalau kita tidak cinta kepadanya, berarti iman kita tidak baik. Karena Nabi bersabda, tanda iman yang baik itu apabila seseorang mencintai saudara sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, kata Imam Ibnu Hajar, adalah tanda cinta kepada sesama muslim itu adalah suka mendoakan. Dan doa yang paling mustajab untuk saudara sesama muslim Bapak Ibu, ketika mereka tidak tahu kalau kita mendoakan mereka. Itu doa mustajab itu. Jadi kalau dibandingkan nih doa saudara muslim kita tahu dengan doa di mana mereka tidak tahu, nah itu lebih mustajab yang kedua. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi." Apabila ada seorang muslim mendoakan saudaranya dalam keadaan saudara yang didoakan itu tidak tahu kalau dia sedang didoakan oleh saudara sesama muslimnya. Apa kata Nabi? Saat itu malaikat berkata amin. Jadi malaikat berkata amin. Kalau dia berdoa di depan saudaranya, yang amin adalah saudara yang didoakan itu. Tapi kalau dia doa sendirian, tidak ada yang tahu kalau dia sedang mendoakan saudaranya, maka yang mengaminkan doanya siapa? Para malaikat. Kalau malaikatnya mengaminkan, dikabulkan tidak sama Allah? Dikabulkan sama Allah. Dan malaikat itu tidak hanya mengaminkan Bapak Ibu, malaikat juga berkata walaka bimithlihi, dan bagi kamu yang berdoa untuk saudaramu mendapatkan yang sama.
Kalau kita mendoakan saudara kita diamini oleh malaikat, tapi kita dapat bonus. Bonusnya apa? Kita dapat doanya malaikat. Misalnya kita doakan saudara kita, semoga sehat, panjang umur, rizkinya lancar, taat kepada Allah. Doa yang kita ucapkan untuk saudara kita itu Bapak Ibu, diucapkan juga oleh malaikat kepada Allah untuk kita. Lebih kuat mana doa kita dengan doa malaikat? Lebih kuat doanya malaikat. Maka tanda kita cinta kepada saudara sesama muslim itu, kita suka mendoakan mereka. Dan doa yang paling mustajab adalah ketika kita doakan mereka di mana mereka tidak tahu bahwa kita sedang mendoakan mereka. Itulah 3 tanda cinta yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar kepada sesama muslim. Baik. Sekarang kita lanjut perkataan salaf yang kedua. Yang kedua dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, Ali bin Abi Thalib, beliau jadi pemuda yang cerdas, akhlaknya baik dan tampan wajahnya. Itu salah satu sebabnya adalah karena buah dari doa ibunya. Jadi ibunya Ali bin Abi Thalib bernama Fatimah. Biasa orang Arab itu nama-nama itu banyak yang diulang-ulang. Nanti Fatimah jadi istrinya Ali bin Abi Thalib karena Fatimah putrinya Nabi. Ceritanya begini Bapak Ibu. Fatimah ibunya Ali bin Abi Thalib ketika saat itu sedang mengasuh Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia kurang lebih 12 tahunan. Abu Talib dan istrinya Fatimah keluar rumah di mana saat itu sedang terjadi bulan purnama, ya. Mereka berdua keluar rumah, yang dibicarakan mereka bukan keindahan bulan purnama, tapi yang dibicarakan oleh mereka tentang akhlaknya Rasulullah. Kata Fatimah kepada suaminya, wahai suamiku, sungguh Muhammad itu anak yang baik, yang cerdas dan tampan. Kemudian Abu Talib mengiyakan perkataan istrinya. Lalu saat itulah Fatimah berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang tampan, cerdas, akhlaknya baik sebagaimana Muhammad. Berkah doanya itulah Allah anugerahkan kepada mereka seorang anak yang tampan, cerdas, akhlaknya baik, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini pelajarannya adalah kalau panjenengan lihat anaknya orang baik, cerdas, pintar, ngoten, pokoknya mulia, akhlaknya mulia, ngoten. Nah, doa kepada Allah, semoga hamba mendapatkan anak yang punya akhlak seperti dia, ya Rabb. Anugerahkan kepada hamba anak yang punya kecerdasan sebagaimana dia, ngoten. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kemudian karena berkah doa ibunya, jamaah rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib menjadi sahabat sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau berkata, alaikum bil ikhwan, hendaklah kalian memperbanyak saudara, hendaklah kalian memperbanyak teman. Nah, maka usahakan yang berkumpul di sini ini kenal semua nih. Nah, jangan sampai tidak ada yang kenal di sini. Kenal semua kan? Kalau yang sering kesini insya Allah kenal semua. Nah, ini kan saya tidak hafal namanya satu persatu, tapi paling tidak kita bertemu di dalam majelis ini. Kata Ali bin Abi Thalib, alaikum bil ikhwan, hendaklah kalian memperbanyak saudara, memperbanyak teman.
fa innahum uddatun fid dunya, sesungguhnya mereka itu akan menjadi bekal kamu di dunia, wal akhirah, dan bekal kamu di akhirat. Jadi teman di dunia bisa kita jadikan sebagai tempat curhat. Kalau ada masalah kita bisa minta solusi kepadanya. Kalau kita butuh bantuan kita bisa minta tolong kepadanya. Nah, itu teman yang kemanfaatannya kita ambil di dunia. Apakah hanya di dunia? Tidak, kata Ali bin Abi Thalib. Di akhirat pun teman itu bisa memberikan manfaat, atau yang kita sebut biasanya dengan bahasa syafaat. Di akhirat teman yang beriman kepada Allah, teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bisa memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Ini sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf. Kata mereka, istakthiru minal ikhwan, perbanyaklah teman sesama muslim. Fa inna likulli mu'minin syafa'ah, sesungguhnya bagi setiap orang mukmin, bagi setiap orang beriman, syafa'atun yaumal qiyamah, memiliki syafaat pada hari kiamat. Jadi masing-masing orang beriman itu punya syafaat, dan kita tidak tahu di mana antara teman kita itu, di antara teman kita yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, jamaah rahimakumullah, makanya kita diminta oleh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk banyak berteman. Nah, banyak punya saudara sesama muslim yang memberikan syafaat kepada kita kelak pada hari kiamat. Ini sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Muslim, bahwa ketika orang-orang salih masuk ke surga, mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, mana teman kami yang dulu sholat bersama kami, dulu puasa bersama kami, dulu mereka ngaji bersama kami? Kata Allah, mereka di dalam neraka. Akhirnya teman yang salih tadi meminta kepada Allah agar dapat mengeluarkan mereka dari neraka. Nah, ini pentingnya kita berteman, terutama berteman dengan orang-orang salih. Nah, maka jemaah rahimakumullah, kalau panjenengan nanti di akhirat kemudian masuk surga, kok tidak mendapati saya di surga, cari di lantai atas. Dah. Bercanda ya, bercanda. Amin amin amin. Ya. Kalau panjenengan tidak dapati saya di surga, berkata kepada Allah, ya Allah, saya punya teman namanya Rois, dulu pernah mengingatkan saya untuk dekat kepadamu, dulu pernah mengingatkan saya untuk bertakwa kepadamu. Di mana sekarang dia ya Allah? Kata Allah, ada di lantai 2. Maka tanyakan kepada Allah dan minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila teman kita yang sama-sama ngaji dengan kita, sama-sama pengajian dengan kita, sama-sama sholat dengan kita, kok dia tidak berada di surga bersama kita. Maka inilah pentingnya kita banyak teman. Nah, banyak teman, banyak saudara sesama muslim. Berbeda dengan orang-orang kafir, Bapak Ibu. Orang kafir itu mereka berteman di dunia karena tidak diikat dengan iman, akhirnya di akhirat mereka bermusuhan. Allah berfirman, wala yas'alu hamimun hamima. Teman tidak bertanya tentang kondisi temannya. Itu yang dimaksud adalah orang kafir. Kalau di dunia mereka bertanya bagaimana kondisi si fulan itu, kemarin dia sakit, apa sudah sembuh atau masih sakit. Tapi di akhirat mereka sama sekali tidak bertanya tentang bagaimana kondisi temannya. Jangankan menolong, sekedar bertanya bagaimana kondisi temannya itu tidak mereka lakukan. Nah, tapi orang-orang yang mengikat persaudaraan dengan iman, takwa kepada Allah, maka nanti di akhirat mereka akan saling bertanya tentang kondisi temannya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini bukan nama asli. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Tapi ulama-ulama dulu itu memang lebih dikenal nama julukannya dibandingkan nama aslinya. Seperti Imam Bukhari. Nah, nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Beliau lahir di sebuah kampung namanya Bukhara. Lalu dipanggil Al-Bukhari. Nah, tapi yang lebih dikenal oleh orang bukan nama aslinya, tapi nama kampungnya, Al-Bukhari. Kalau antum jadi ulama besar dulu, maka antum dikenal dengan Al-Janti. Al-Jantiyi. Yang segawe susah, ndak ada al-segawe. Imam Asy-Syafi'i beliau ditinggal wafat oleh ayahnya sejak usia kanak-kanak. Jadi beliau itu yatim sejak usia kanak-kanak. Umur 7 tahun hafal Quran. 7 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal hadis yang sangat populer saat itu, yaitu kitab hadis Muwatta karangan Imam Malik. Umur 10 tahun hafal Quran. Umur 7 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab hadis Muwatta yang tebalnya seginilah. Matan. Muwatta jemaah rahimakumullah. Kita umur 7 tahun hafal apa? Hah? Hafal Iqra. Umur 10 tahun hafal hadis. Hadis innamal a'malu binniyat. Beliau luar biasa karena ibunya. Jadi sama ibunya itu ketika di Palestina kan ditinggal wafat oleh ayahnya, sama ibunya dibawa ke Mekah. Karena di Mekah banyak orang alim. Ya, dibawa ke Mekah. Nah, setiap ada orang alim buka pengajian, maka sama ibunya Imam Asy-Syafi'i itu dicarikan tempat duduk yang jelas untuk mendengar suara orang alim itu. Ini ibu yang luar biasa. Ngatan. Beliau jamaah rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i orang miskin. Tapi Allah berikan kelebihan kepada beliau, cerdas luar biasa. Teman-temannya kalau belajar mencatat. Mereka punya buku, punya pulpen. Tapi Imam Asy-Syafi'i tidak punya buku, jangankan buku, pulpen saja beliau tidak punya. Akhirnya beliau hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh gurunya dan menyimpan di dalam otaknya. Lebih hafal daripada yang mencatat. Luar biasa. Ini Imam Syafi'i semua nih. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, min alamatis shadiq, termasuk tanda teman atau ciri teman yang baik itu kata beliau adalah ayyaqbala ilalahu, ketika dia menerima kekurangan temannya. Kemudian yang kedua, wa yasuddu khilalahu, menutupi kekurangan temannya. Wa yaghfiru zallatahu, memaafkan kesalahan temannya. Nah, ini ciri teman yang baik. Kalau panjenengan punya teman menerima kekurangan panjenengan, menutupi aib panjenengan, kemudian memaafkan kesalahan panjenengan, itu ciri teman yang baik, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka kalau kita ingin menjadi teman yang baik untuk teman kita, lakukan yang 3 ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menerima kekurangan teman kita. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini, jemaah rahimakumullah. Pasti mereka punya kekurangan. Mereka punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Beliau berkata,
siapa yang mencari teman tanpa punya kekurangan, maka sampai kapanpun dia tidak punya teman. Siapa yang mencari pasangan yang tidak ada kekurangan, maka sampai kapanpun dia akan membujang. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Hanya saja kekurangan-kekurangan kita ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga orang tetap mau mendengarkan perkataan kita, mau menghormati kita. Kemudian tanda yang kedua, wa yasudda khilalahu, menutupi aib temannya. Kalau kita ingin menjadi teman yang baik untuk teman kita, lakukan yang nomor 2 ini, yaitu menutupi aib teman kita. Dia punya aib, apakah itu aib keluarga, aib ekonomi, aib sosial, tutupi. Jangan sampai kita ceritakan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, wa yaghfira zallatahu, memaafkan kesalahan teman kita. Kalau kita suka memaafkan kesalahan teman kita, kesalahan saudara sesama muslim, kita maafkan, itu tanda bahwa kita adalah teman yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Insyaallah pekan depan, mohon maaf 2 pekan lagi kita masuk bab baru ya. Adabul akli wasyurbi, adab makan dan minum. Ya, kita masuk adab makan dan minum insyaallah 2 pekan lagi. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berbuat baik, itu namanya ihsan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang jahat, itu disebut dengan ihsan. Ihsan itu adalah puncak kebaikan. Jadi tetap berbuat baik. Sahabat Abu Hurairah pernah datang ke Rasulullah, kemudian beliau mengadukan keluarganya, ya Rasulullah, keluarga saya tidak baik. Saya sudah berusaha memaafkan mereka, saya sudah berusaha berbuat baik kepada mereka, tapi mereka tetap tidak berbuat baik kepada saya. Mereka tetap benci kepada saya. Apa kata Rasulullah? Apabila kamu tetap berbuat baik, maka Allah akan mencatat kamu sebagai orang yang telah melakukan ihsan. Ihsan itu puncak kebaikan. Kalau kita membalas kebaikan orang yang baik, itu biasa, itu namanya balas budi. Tapi yang luar biasa itu kalau kita tetap bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, kepada orang yang benci kepada kita, kita tetap bisa berbuat baik. Nah, itu ihsan. Dan Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.